Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayah, sehingga insyaallah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Ushul Fiqh for Economic atau Ushul Fiqh for Banking. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama membahas tentang istihsan ya, istihsan serta aplikasinya dalam ekonomi keuangan syariah. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih istihsan itu. Apa perbedaan istihsan dengan qiyas? Ternyata ada perbedaan istihsan dengan qiyas. Untuk itu lanjut saja. Pertama ada definisi istihsan. Istihsan adalah perpindahan dari satu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syara' kepada hukum lain karena ada dalil syara' yang mengharuskan perpindahan ini sesuai dengan jiwa syariah Islam. Jadi istihsan ini perpindahan satu hukum ke hukum yang lain, perpindahan satu hukum yang telah ditetapkan kepada hukum lain, karena memang harus, karena ada dalil syarak yang harus membuat ini perpindahan karena sesuai dengan jiwa syariah Islam. Atau istihsan adalah sebuah kecenderungan pengambilan hukum karena menganggap bahwa hukum yang kedua adalah lebih baik dibanding praktik yang berlaku pada dari hukum pertama atau hukum asal. Jadi istihsan ini perpindahan antara hukum satu ke hukum dua, karena hukum dua ini lebih baik atau lebih banyak manfaatnya, lebih banyak maslahatnya dibanding hukum yang pertama, itu istihsan. Istihsan memiliki akar kata yang sama dengan ihsan, sama-sama dari kata hasan. Istihsan memiliki makna upaya menuju hasan atau baik, atau upaya menuju ihsan, perbaikan atau rekonstruksi. Sedangkan Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitab Al-Mustasfa, man istahsana faqad sara'a. Kemudian istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum yang kedua dari hukum yang pertama. Jadi ada perpindahan ya, tetap sama seperti awal tadi, ada perpindahan dari satu hukum ke hukum yang lain karena seorang mujtahid ini lebih cenderung dan lebih memberatkan pada hukum yang kedua daripada hukum yang pertama. Menurut Asy-Syaraksi dari mazhab Hanafiyah, istihsan adalah meninggalkan qiyas dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya karena ada dalil yang menghendaki dan lebih sesuai untuk merealisasikan atau direalisasikan kemaslahatan umat.
Jadi menurut menurut Asy-Syaraksi, dari kalangan mazhab Hanafiyah, istihsan ini meninggalkan qiyas dan menggunakan yang lebih kuat yang lebih kuat daripada qiyas tersebut, karena ada dalil yang menghendaki dan lebih sesuai dan untuk direalisasikan ke maslahatan umat. Kemudian menurut Ibnu Subki dari mazhab Syafi'iyah, istihsan adalah beralihnya satu qiyas ke qiyas yang lain yang lebih kuat daripadanya. Jadi mazhab Syafi'i ini dia lebih cenderung qiyas itu tetap dipakai di qiyas. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, eh, itu qiyas itu tidak dipakai oleh kalangan mazhab Hanafi. Tapi kalau menurut kalangan mazhab Syafi'i, qiyas itu tetap ada. Jadi menurut Ibnu Subki ini, kalangan mazhab Syafi'iyah, istihsan itu adalah beralihnya dari satu qiyas ke qiyas yang lain, tapi sama-sama qiyas, dikiaskan seperti itu. Makanya ada pembagian qiyas itu, ada qiyas jali dan qiyas khafi kan, seperti itu. Kemudian menurut Asy-Syatibi, mazhab Malikiyah, istihsan adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Kemudian ada dasar istihsan. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hambaliyah, istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara. Alasan yang mereka kemukakan adalah dasar dari Al-Quran, surat Al-Zumar ayat 18, yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi mereka bersandarkan istihsan ini dari surat Az-Zumar ya, ayat 18. Kemudian ada macam-macam istihsan. Ada istihsan bin nas, istihsan bi ijma, istihsan bil qiyas khafi, ada istihsan bil maslahah, istihsan bil urf, dan istihsan bid darurah. Jadi contoh kecilnya saja, contoh yang sederhana dalam qiyas, masalah masalah air bekas minum dari binatang buas, seperti itu. Air bekas minum dari binatang buas. Kalau menurut qiyas, semua air yang diminum bekas dari binatang buas itu sudah pasti najis. Kalau menurut qiyas, seperti bekas minumnya binatang buas lah, seluruh binatang buas termasuk elang termasuk elang. Tapi kalau menurut istihsan, tidak semua air bekas minum binatang buas itu najis, tidak semua. Termasuk elang tadi. Jadi elang ataupun burung buas lainnya meminum air bekasnya ini menurut istihsan itu tidak najis karena ada paruh di situ, yang merupakan paruh tersebut tidak najis, kan seperti itu. Jadi menurut istihsan, air bekas minum binatang buas, yaitu burung yang buas yang ada paruhnya, itu tidak najis. Beda kalau qiyas. Sedangkan qiyas berarti seluruh bekas minum binatang buas, termasuk itu burung yang ada paruhnya, yang buas lah, gagak, elang dan sebagainya, itu tetap najis kalau ditarik menuju ke qiyas. Seperti itu. Ini langsung masuk ke contoh aplikasi istihsan dalam keekonomi dan keuangan syariah. Pertama ada contoh dari istihsan bin nas ya. Tadi kan ada macam-macamnya, ada istihsan bin nas, ijma, qiyas khafi, maslahah, urf, dan darurah. Ini contoh dari istihsan bin nas.
Contohnya pertama ada jual beli salam atau jual beli salam paralel. Jual beli salam atau jual beli salam paralel. Jadi kalau perbedaannya salam dengan salam paralel ini adalah sama-sama salam, tapi bedanya ada kalau salam itu antara dua belah pihak saja. Ana pembeli, ada puluhan penjual. Ana pesan ke penjual barang bla 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 bla, kemudian nanti Ana beli ke dia. Seperti itu. Jadi kalau salam paralel ini ada tiga pihak. Ana penjual, Ana pembeli, ada penjual, terus penjual juga memesan lagi ke uh, pihak ketiga. Jadi paralel gitu ya. Itu salam paralel ya. Pada jual beli salam, saat transaksi jual beli berlangsung, barang yang diperjualbelikan itu belum ada, sedangkan menurut ketentuan umum dan menjadi sandaran kias, maka transaksi model seperti itu tidak sah karena tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli. Jadi kalau menurut kias, seperti tadi menurut kias, jual beli salam ini eh, tidak sah kalau menurut kias. Karena apa? Karena ada salah satu syarat dalam jual beli tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya barang. Yaitu tidak adanya barang. Sedangkan dalam jual beli pesanan ini, otomatis barangnya belum ada kan seperti itu. Barangnya belum nampak gitu, barangnya belum nampak. Harus dipesan dulu seperti itu. Jadi kalau menurut kias, transaksi model seperti ini itu tidak sah karena tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli. Model jual beli ini dibolehkan berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian barang siapa yang ini ada hadis, barang siapa yang melakukan jual beli salaf, maka hendaklah melakukan dalam takaran dan timbangan yang jelas dan untuk jangka waktu yang jelas pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini contoh istisan bin nas ya, istisan bin nas. Ada istisan bi'urf. Istisan bi'urf. Yaitu contohnya jual beli mu'atah atau mu'atah di swalayan. Apa itu jual beli mu'atah? Jual beli mu'atah itu adalah jual beli tanpa adanya ucapan ijab dan kabul secara lisan. Iya kan? Seperti kita di supermarket, di Indomaret, di Alfamart dan lain sebagainya. Kita tidak ada ijab kabul sama kasirnya kan? Maksudnya kita ngambil barang, taruh di kasir tanpa ada ucapan apapun, tanpa salam pun, tanpa apa segala macam, tanpa ngomong. Kemudian kasir ngambil, tit, sekian kita bayar, pergi tanpa ada ijab kabul. Sedangkan menurut ketentuan umum atau kias, setiap jual beli mestilah memakai ijab dan kabul. Namun karena urf, karena sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di zaman sekarang di swalayan, biasanya terjadi jual beli tanpa ijab kabul. Maka jual beli mu'atah ini dibenarkan karena jual beli mu'atah ini sering terjadi di mall, swalayan, supermarket dan lain sebagainya. Sedangkan kalau menurut kias kan tadi tidak jual beli tanpa ijab kabul otomatis langsung tidak sah menurut kias. Tapi karena istihsan diambil lebih baiknya, ternyata memang tidak ada yang tersakiti, terzolimi dan sebagainya, diperbolehkan seperti itu. Menurut kias nggak boleh. Menurut kias nggak boleh jual beli mu'atah ini. Karena nggak ada ijab kabul kan seperti itu. Padahal kita tahu dari dalil juga jual beli harus ada ijab kabul, ada barang dan lain sebagainya. Dan jual beli ini diperbolehkan berdasarkan dalil istihsan dan urf, jadi istihsan bil urf. Yang ketiga juga ini istihsan bil urf juga, jual beli istisna.
adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Ini juga kurang lebih sama seperti jual beli salam ya, pesanan juga. Tapi ini barangnya harus dibuat dulu. Bedanya salam tadi, kalau salam tadi pesanan juga, tapi barang itu sudah ada, cuman jauh di mana gitu misalnya. Barangnya di Indonesia tidak ada atau barangnya di luar negeri seperti itu. Barangnya sudah ada. Jadi pesan ke pembeli, dibelikan sama pembeli, baru dikirim ke kita seperti itu kan. Kalau istisna ini pesanan juga, tapi pesanan yang harus dibuat terlebih dahulu. Barangnya itu belum ada, belum terbuat dan belum dibuat. Contohnya kalau kita ke tukang jahit, bikin baju kan bajunya belum ada tuh. Bentuknya desainnya kan dari kita, atau bikin lemari, atau bikin rumah kan belum ada. Kalau kita mau beli rumah ke bank, rumahnya belum ada, bank suruh buatkan rumah, desainnya dari kita, segala macam, itu namanya jual beli istisna. Jadi barangnya belum ada. Dan menurut hukum kias ini tidak boleh karena barangnya belum ada. Seperti itu. Menurut kias tidak boleh karena ada salah satu syarat dalam jual beli diabaikan. Tapi menurut istihsan diperbolehkan seperti itu ya. Dengan urf karena sudah terbiasa. Kemudian ada juga takobut dalam transaksi falas. Ini juga jual beli forex nih ya, valuta asing ya, forex exchange. Ini juga diperbolehkan. Karena apa? Karena istihsan bir'urf juga. Kalau pertukaran uang yang jelas kalau pertukaran uang mata uang yang sama dia itu memang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dalam hal dolar dengan rupiah, dolar dengan euro dan lain sebagainya itu masih diperbolehkan. Kemudian ada makan di restoran all you can eat, yaitu biasanya prasmanan tuh kan. Prasmanan itu pun secara jual beli, secara kias itu tidak diperbolehkan itu. Tidak diperbolehkan. Karena jual beli itu harus takarannya harus pas, jumlahnya harus pas gitu kan. Lauknya misalnya kalau jatahnya si pembeli itu satu ya satu, dua ya dua gitu kan. Sedangkan ada restoran sekarang all you can eat, kamu bisa makan sepuasnya kan seperti itu. Hanya bayar sekian, kamu bisa bayar sepuasnya. Itu kan kalau dibilang goror kan seperti itu. Nggak jelas, maksudnya dia bayarnya berapa tapi makannya, misalnya dia bayarnya 10.000 tapi dia makannya 20.000 kan seperti itu. Tapi karena sudah urf dan itu juga tidak ada yang terzolimi atau tersakiti antara salah satu pihak, itu diperbolehkan seperti itu. Makanan all you can eat. Jadi restoran yang memasang tarif yang sama kepada semua pengunjung, setiap orang diperbolehkan mengkonsumsi apa saja yang tersedia di sana sepuasnya. Padahal porsi makan masing-masing setiap orang kan berbeda-beda. Karena dalam kasus ini jumlah makanan dan minuman yang dibeli tidak jelas kuantitasnya. Secara fikih muamalah itu berlaku umum jual beli ini tidak sah. Secara kias jual beli ini nggak sah. Karena ya nggak jelas maksudnya barangnya itu berapa gitu. Sama seperti WC umum. Kita menggunakan WC umum itu ya. Kemudian berapa liter air yang dipakai setiap para pemakai WC umum kan ini berbeda-beda nih, tapi harganya tetap sama misalnya 2.000 misalnya. Seperti itu. Itu kan aslinya tidak boleh dalam hal kias. Tapi karena istihsan bil urf karena itu udah biasa jadi diperbolehkan. Mau dia bayar 2.000, tapi dia mandi, dia bayar 2.000 tapi dia buang air kecil seperti itu. Padahal air yang dipakai jumlah kuantitasnya berbeda. Sama seperti ini. Namun karena sudah menjadi kebiasaan, maka jual beli tersebut dibolehkan. Zahirnya bahwa ini adalah bentuk adat atau tasamuh, saling toleransi yang diizinkan.
karena ukuran dari rata-rata yang dimakan itu diketahui. Akan tetapi jika seseorang tahu bahwa dia akan makan lebih banyak dari ukuran standar kebanyakan orang, maka dia harus mengatakan pada pemilik restoran karena orang ini berbeda-beda. Kemudian ada istisna ad-daruri. Istisna ad-daruri, jadi contohnya menabung di bank konvensional di kota yang belum terdapat bank syariah. Ini juga dimaklumkan karena memang darurat, dia memiliki misalnya banyak uang nih di rumah, riskan kalau ditabung di rumah, disimpan di rumah, sedangkan di daerahnya belum ada bank syariah, dia diperbolehkan untuk menabung di bank konvensional. Otomatis dengan syarat-syarat tidak mengambil bunganya dan lain sebagainya. Kemudian contoh juga bekerja di bank konvensional sementara belum mendapatkan pekerjaan lain yang halal. Kalau ini sih agak kurang kalau menurut Anda, tapi tetap diperbolehkan bekerja di bank konvensional karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Kalau dia resign malah menjadi pengangguran dan belum mendapat pekerjaan, lebih baik jangan, tetap di bank konvensional sambil mencari yang sudah pasti seperti itu. Ini istisna ad-daruri. Kemudian ada istisna ad-darurah juga, ad-daruri. Istisna yang sandarnya saat darurat, contohnya tidak diberlakukan hukum potong tangan terhadap pencuri karena pencurian dilakukan secara terpaksa untuk mempertahankan hidup, seperti yang terjadi pada masa Umar ketika terjadi tahun kelaparan Amul Maja'ah. Contoh lain, boleh melihat aurat wanita bahkan farajnya pada saat melahirkan ketika yang menangani kelahirannya dokter pria sementara tidak ada available dokter wanita. Ini contoh istisna darurat. Kemudian ada juga diperbolehkannya ijarah mausufah fizimah, karena menurut dia sewa menyewa barang yang belum ada tidak boleh karena termasuk ijarah makdum, sewa menyewa yang makdum maksudnya yang tidak ada, sewa menyewa yang tidak ada barangnya. Namun dalam kasus ini ijarah mausufah fizimah ini dikiaskan kepada jual beli salam yang berlandaskan istihsan, di mana barangnya juga belum ada pada saat kontrak. Jika baik salam boleh tanpa barang, kenapa ijarah mausufah fi zimmah ini tidak, kan seperti itu. Jika salam menggunakan dalil istisna, ijarah mausufah fi zimmah ini juga menggunakan istisna. Jadi intinya sama kurang lebih. Sebenarnya menurut kias ijarah ini tidak diperbolehkan, tapi menurut istisna diperbolehkan karena memang banyak masalahnya di sana dan menguntungkan dua belah pihak dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan ya. Kurang dan lebihnya Anda mohon maaf. Jika ada kesalahan Anda mohon maaf. Kepada Allah Anda mohon ampun. Kita lanjutkan di grup WhatsApp ya, kalau misalnya ada pertanyaan, sanggahan, masukan dan sebagainya. Syukran. Minni ila hadza wal aqu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.